Hai Positive People, saya akan kembali melanjutkan seri pengajaran tentang cara memberi. Saya bersyukur Indonesia menjadi negara salah satu generous di dunia yang suka memberi ketika dalam kondisi genting rakyatnya ataupun siapapun mereka berbondong-bondong untuk menolong. Tapi saya mau kita seimbang dalam memberi. Kita belajar kemarin cara kita memberi harus tulus. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri pengen terima pujian, pengen dikenal, pengen kelihatan kita orang yang dermawan. Akhirnya kita kehilangan upah. Tapi yang kedua kita belajar cara memberi hari ini dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Yang kedua, cara orang munafik dalam memberi ternyata bukan cuma pengen dipuji, pengen pamer. Tapi yang kedua, selalu memberi kepada orang yang cocok agar menerima balasan dan upahnya. Dia nggak memberi kepada semua orang yang membutuhkan, hanya kepada orang-orang yang dimana dia pengen dapat keuntungan. Dia selalu memberi dengan memandang bulu, memandang kecocokan. Tapi hari ini Yesus sudah mengajarkan pada kita untuk kita memberi kepada semua orang yang membutuhkan. Jangan pandang agamanya, jangan pandang rasnya, jangan pandang mungkin kondisinya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang itu bukan seetnik, bukan seagama, bukan segelintir, bukan sesuku. Tapi semua orang yang menarik. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Berarti Rasul Paulus sudah memberitahu suatu hari nanti kita gak punya kesempatan berbuat baik. Berbuat baik itu gak selalu ada waktunya. Kapan kita akan punya kesempatan berbuat baik? Yang pertama pada waktu orang itu, orang di sekeliling masuk liang kubur. Waktu orang di sekeliling masuk liang kubur, tangisan kita, pelukan kita, pemberian kita tidak akan pernah menyentuh dan mengubah kehidupan orang itu. Kesempatan kita berkarya waktu orang itu masih hidup. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik? Pada waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, maka kita gak bisa bikin orang bodoh jadi pintar, orang sakit jadi sehat, orang miskin jadi kaya, orang yang tidak berdaya jadi punya kekuatan, bisa berdiri kakinya sendiri. Nah, yang menarik di sini, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik pada semua orang. Saya kasih tahu, kita ini sama. Mau kaya, mau miskin, mau Kristen, mau nggak Kristen, mau pinter, nggak pinter, begitu kita mati, tulangmu putih-putih sama. Makanya firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi, memberi, menolong kepada semua orang. Kalau kita memberi kepada orang yang cocok, maka orang yang gak cocok sama kita gak ditolong. Padahal mereka butuh pertolongan kita. Saudaramu yang susah dalam keadaan COVID-19 ini gak kita bantu. Keluargamu gak kau bantu. Tetanggamu gak kau bantu. Mungkin karena tetanggamu pernah melukaimu. Jangan seperti Yunus. Yunus dalam hidupnya, di mana dia pernah sakit hati sama orang Niniwe. Makanya ketika Tuhan minta untuk Yunus pergi ke Niniwe, malah dia pergi jauh dari Niniwe ke Tarsis. Kenapa dia gak mau sampai orang Niniwe itu bertobat? Kenapa dia pernah terluka waktu dia kecil sama orang Niniwe. Akibatnya dia gak bisa menolong semua orang. Hal inilah akhirnya Yunus harus masuk dalam perut ikan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Untung Tuhan masih beri kesempatan. Saya ini bukan sama istri, bukan orang NTT, tapi kami tolong hampir lebih daripada 2000 anak-anak di NTT, di Sumba Barat, Sumba Timur, di Timor, dari mulai Kupang sampai Atambua. Kami bukan orang NTT, tapi kami tolong masyarakat di NTT, kami berdayakan mereka. Kami bukan orang NTT, tapi kami beri pengobatan cuma-cuma buat mereka yang ada di NTT. Kami bukan orang Papua, kami tolong 1.200 anak-anak Papua. Kami bukan orang Mentawai, Nias, Kalimantan. Kami bukan orang dari Jawa Tengah, tapi kami tolong mereka. Karena mereka memang perlu ditolong. Kalau saya cuma menolong orang yang satu suku sama saya,
Tidak ada jadinya hari ini di mana ada tangan pengharapan. Saya percaya ketika kita setia menolong tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang perbedaan, Tuhan akan percayakan kita harta yang lebih besar lagi. Saya teringat dengan cerita Dr. Lo Siang King dari Solo, di mana dokter ini tidak pernah memandang bulu ketika memberikan pengobatan bagi pasiennya. Seandainya pasien yang gak mampu punya uang untuk membayar pengobatan ini, lakukan Dr. Lo Siang, dia bebaskan biaya prakteknya. Baik itu orang yang satu suku maupun tidak suku, orang yang satu agama maupun tidak agama, dia gak pernah tanya semuanya itu. Ketika ada pasien gak bisa mampu beli obat, Dr. Lo Siang King bahkan rela mengeluarkan koceknya, mengeluarkan uangnya dari dompetnya dan memberikan obat. Kalau ada pasien bahkan dia gak bisa mampu melakukan operasi, bayar uang operasi, Dr. Lo Siang King yang membiayakan nih. Dia lakukan itu bertahun-tahun tanpa memandang bulu perbedaan. Apa yang terjadi? Begitu tahun 1998 kerusuhan masuk di kota Solo. Mulai menjarah pertokoan, membakar mal-mal. Dan ketika pasukan jahat ini mau menyerang tempat praktek Dr. Lo Siang King, apa yang terjadi? Preman-preman yang pernah ditolong, orang tua yang pernah ditolong, anak-anak kecil yang pernah ditolong, orang-orang miskin yang pernah ditolong, mereka semua pasang badan dan berkata, jangan pernah menyentuh tempat praktek ini. Kalau kau menyentuh tempat praktek ini, hadapi mayat kami. Kita gak pernah tahu, ternyata orang yang kita tolong, mungkin mereka gak bisa balas kita dengan uang, tapi paling tidak mereka bisa balas dengan doanya. Dan berikutnya mereka bisa balas dengan nyawanya. Makanya jangan pernah kikir membantu orang-orang kelas bawah, atau kepada mereka yang gak mampu untuk membalas kepada kita. Maka jangan kikir juga waktu kita memberi uang kepada tukang parkir. Lo bayangkan tukang parkir kita beri cuma 4.000, 5.000 perak. Tapi dia pasang badan. Dia rela kepanasan untuk menjaga mobil kita. Mengatur tempat parkir supaya mudah masuk, mudah keluar. Bahkan kalau ada mobil lewat, kita mau keluar, langsung dia pasang badan stop. Hanya cuma uang 5.000 perak. Dia rela pasang badannya untuk kita. Saya percaya ketika kita menolong sesama tanpa memandang bulu, agama, suku, maka Indonesia dan dunia ini become a better world, better place. So, Tuhan memberkati, live a better life. Jadilah orang yang suka memberi tanpa memandang perbedaan. Amin.